Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ini ada beberapa nama. Ada namanya juga surah Lam Yakun. Ada juga namanya surah Al-Munfakkin. Ada juga namanya itu surah Al-Qiyamah. Kemudian satu lagi namanya surah Al-Bariyah. Jadi ada 5 nama untuk surah ini, Pak. Al-Bayyinah, Lam Yakun, Al-Munfakkin, Al-Qiyamah dan surah Al-Bariyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas. Jadi artinya Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, artinya keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka itu tetap pada pendirian mereka sampai diturunkan Al-Quran. Bahkan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka masih tetap seperti semula. Makanya ada sebagian yang beriman, ada yang tidak beriman. Orang musyrik juga demikian. Jadi orang musyrik itu padahal mereka sendiri yang memanggil Nabi Muhammad dengan Al-Amin. Mereka sendiri yang menggelar Nabi Muhammad itu yang bisa dipercaya. Tetapi mereka juga yang mengingkarinya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan Al-Quran itu fihi yatlu suhufan mutahharah. Artinya Al-Quran itu adalah suhuf, lembaran-lembaran mutahharah. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, mutahharah di sini adalah tidak bisa disentuh oleh syaitan, Pak, dijaga dari syaitan. Jadi artinya Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perubahan-perubahan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut pada ayat 4 ya, surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Jadi sekarang kenapa ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani di sini kenapa tidak disebutkan musyrik lagi, Pak? Kenapa di awal ayat itu disebutkan musyrik? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Di sini kok enggak disebut musyrik lagi di sini? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Kenapa tidak ada wal musyrikin atau wal musyrikun? Kenapa tidak ada itu? Jadi artinya didahulukan ahlul kitab, tidak disebutkan pula. Artinya begini, mereka sudah masuk juga ahlul kitab saja seperti itu, apalagi orang musyrik. Ya begitu, Pak. Ahlul kitab yang diturunkan Taurat dan Injil kepada mereka, mereka saja terpecah menjadi 2 dan membangkang kepada Rasulullah, apalagi orang yang tidak diturunkan kitab seperti orang musyrik. Ya. Jadi makanya setelah turun Al-Quran, setelah turunnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah menjadi Rasul, mereka ini berpecah satu sama lainnya. Jadi Yahudi itu ada 2 kelompok, Nasrani ada 2 kelompok, orang musyrik ada 2 kelompok. Inilah yang dimaksud dengan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Jadi ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani dan juga orang musyrik, mereka tidak berpecah kecuali setelah turunnya Al-Quran. Jadi maksudnya begini, ketika turun Al-Quran, ada kelompok Yahudi yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada kelompok Nasrani yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada kelompok orang musyrik yang beriman dan percaya, ada yang tidak percaya. Ini yang dimaksudkan dengan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Makanya kenapa tidak disebutkan orang musyrik di sini? Ya. Artinya Allah ingin mengatakan begini, Pak. Orang ahlul kitab saja seperti itu,
terpecah menjadi dua, apalagi orang musyrik. Ahlul kitab yang dia tahu kalau di dalam Taurat itu ada Nabi Muhammad SAW, disebutkan sifat Rasulullah. Di dalam Injil saja disebutkan sifat Rasulullah SAW. Mereka saja membangkang, apalagi orang musyrik yang tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi makanya inilah rahasia kenapa tidak diulang lagi disebutkan musyrik di sini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Bayyinah itu kita sudah menerangkan, sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Bayyinah itu ada dua. Bayyinah itu bisa saja Rasulullah SAW, hujah, karena Rasulullah itu dikirim, diutus sebagai hujah. Hujah apanya? Karena di dalam Taurat sudah ada sifat-sifat Rasulullah, di dalam Injil juga sudah ada sifat-sifat Rasulullah, maka diturunkannya Rasulullah sebagai hujah. Inilah bayyinah. Kemudian di dalam tafsir yang kedua, itu bayyinah itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi makanya mustahil secara logika kalau Al-Quran itu, semua isi Al-Quran itu semua isi Injil, isi Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Mustahil Al-Quran itu bisa mereka tolak, Pak. Mustahil, Pak. Kenapa? Mereka meyakini Taurat, mereka meyakini Injil. Apa-apa yang ada di dalam Taurat dan di dalam Injil semua ada di dalam Al-Quran. Ini namanya hujah ini, Pak. Jadi artinya diturunkan Al-Quran sebagai hujah. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Syaukani, apa kata Imam Syaukani? Beliau tambah satu lagi, Pak. Ya, kalau tadi dua, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Beliau tambah satu lagi. Apa itu bayyinah? Bayyinah itu adalah kitab Injil itu sendiri, Pak. Sebagai bukti kalau nanti ada Nabi akhir zaman, Pak. Taurat itu sendiri sebagai bukti kalau nanti ada Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Diceritakan di dalam Taurat, Pak. Diceritakan juga di dalam Injil. Di dalam Taurat kan sudah pernah kita baca Taurat, Pak. Ada Taurat yang sudah dirubah ke dalam bahasa Arab. Di situ disebutkan, Ja'allahu min turi Saina wastaghraka min sa'ir wasta'lana min jibali faran. Ya. Jadi wasta'lana min jibali faran, Allah itu muncul dari Bukit Tursina. Artinya Allah pernah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Ja'allahu min turi Saina wastaghraka min sa'ir. Allah juga muncul di Sa'ir. Sa'ir itu di Palestina, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, wasta'lana min jibali faran. Dan Allah juga dari Jibal Faran. Jibal Faran itu Mekah. Allah mengumumkan keislaman itu di Mekah, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di dalam Taurat, ya, Pak. Artinya apa? Mustahil sekali kalau orang-orang Yahudi itu, orang Nasrani atau Bani Israel itu menolak Al-Quran, itu mustahil sekali, Pak. Kan di dalam Taurat mereka itu sudah disebutkan. Masa kurang satu Nabi? Allah bersumpah dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Masa ketika Nabi Muhammad mereka tidak percaya? Padahal ada di dalam Taurat, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut kembali. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi mereka itu tidak berpecah belah kecuali apa? Setelah turunnya Rasulullah, setelah diturunkannya Al-Quran kepada mereka, baru berpecah belah. Maka nanti tidak perlu heran, Pak, ada Yahudi Ge-Akai, ada Yahudi Bro-Akai, ya, tidak perlu heran. Makanya saya pernah berdialog dengan ada orang Palestina. Saya tanya, yang musuh kalian itu siapa sebenarnya? Apakah Yahudi itu semua musuh kalian? Oh tidak, kata beliau, Pak. Tidak. Ada Yahudi yang baik-baik juga, katanya, Pak. Ada Yahudi yang baik-baik. Maka ketika kami diserang oleh Israel itu, maka ada sebagian Yahudi tetangga-tetangga kami itu yang menolong kami. Ya, ini Yahudi baik-baik, Pak. Ada juga Yahudi yang tidak baik, katanya, Pak. Ada Yahudi yang tidak baik. Ya, Pak. Jadi artinya ada dua kelompok. Memang ada kelompok baik, ada kelompok tidak baik. Nasrani begitu juga. Setelah turun Al-Quran ada kelompok yang beriman, ada yang tidak beriman, ya, Pak. Orang musyrik begitu juga. Ada tetap melanjutkan dia menyembah patung, menyembah berhala. Ada sebagian mereka itu yang masuk Islam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, ini kekeliruan kita itulah di sini, Pak. Kita mengambil ayat ini mengatakan begini. Itu sering kita ambil sebagai hujah dalil. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak menyuruh kita kecuali untuk menyembah Allah dan Rasul secara ikhlas.
Ini kita ambil dalilnya ini, Pak. Padahal ayat ini Allah ceritanya tentang Taurat dan Injil, bukan Al-Qur'an ini, Pak. Ini Taurat dan Injil ini. Wa ma umiru, ya kita kan biasa kita ambil dalil ini, Pak. Mari kita ikhlas beribadah, mari kita ini ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Dalilnya mana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal ayat ini untuk Taurat dan Injil. Bagaimana kita tafsirkannya, Pak? Wa ma umiru, Yahudi dan Nasrani itu tidak disuruh di dalam Taurat dan Injil kecuali untuk ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya apa? Di dalam Taurat dan Injil juga sudah diajarkan ikhlas beribadah. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Termasuk di dalam tafsir Asy-Syaukani, apa kata beliau? La yaqbalullahu al-ibadah illa ikhlasan lillahi ta'ala. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya dari dulu sudah cerita ikhlas, Pak. Ketika pada masa Yahudi dulu sudah cerita ikhlas ibadah. Pada masa Nasrani dulu sudah cerita ikhlas tentang ibadah. Kenapa? Di dalam Taurat itu cerita tentang ikhlas itu memang sudah ada. Di dalam Injil cerita tentang ikhlas ibadah itu memang sudah ada. Makanya di dalam tafsir Ibnu Asyur apa dikatakan oleh Ibnu Asyur? Asasu syariah fi at-Taurat iqamatus shalah. Syariat asas, syariat landasan yang ada di dalam Taurat itu apa? Beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yahudi salat juga, bukan tidak salat. Kita jangan berpikir kita saja yang salat. Tidak, Yahudi juga salat. Ya. Kenapa? Karena di dalam Taurat mereka menyuruh mereka untuk salat. Makanya di dalam tafsir Ibnu Asyur beliau mengatakan asasus syariah. Asas syariah di dalam Taurat itu salat. Ya, jadi bukan yang lain, Pak. Asas syariah salat. Kemudian setelah itu bayar zakat. Bayar zakat itu di dalam Taurat fardun. Ya, fardu, Pak, wajib. Makanya wajib bayar zakat. Sekarang kita lihat Yahudi ada bayar zakat ya. Sekarang coba lihat Yahudi itu ada mereka salat, mereka ibadah seperti yang diajarkan di dalam Taurat, ya. Jadi artinya kan tidak ada lagi, Pak. Jadi bagaimana juga mereka mengakui kalau mereka itu ahlul kitab, Pak? Dalam kitab itu tidak pernah diajarkan mereka seperti ini, seperti sekarang ini, Pak. Sehingga mereka ada kitab Talmud lagi, Pak. Kitab Talmud lah, Pak. Jadi Talmud itu kitab bagaimana Talmud? Itu Talmud juga kitab Yahudi, Pak. Mereka tidak hanya berpegang kepada Taurat saja, tapi mereka berpegang kepada Talmud. Jadi Talmud itu seperti ajaran seperti Konghucu juga, Pak. Jadi dalam ajaran Konghucu nanti hendaklah berbuat baik kepada orang lain, seorang yang jiwanya begini, seperti ada kata-kata mutiara tasawuf gitu, Pak. Ya, ini Konghucu, agama Konghucu, Pak. Begitu juga Talmud, Pak. Di dalam kitab Talmud yang dipegang oleh Yahudi sekarang tidak ada nilai syariahnya di situ, Pak. Ya, tidak ada nilai syariah. Yang ada apa? Beribadahlah kalian supaya kalian dicintai oleh Tuhan kalian. Berbuat baiklah kalian. Itu dalam kitab Talmud ini, Pak. Ini sama seperti Suhuf Ibrahim, ya. Makanya kenapa Suhuf Ibrahim itu tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat? Karena di dalam Suhuf Ibrahim, di dalam Zabur lagi, Pak, sama Nabi Daud itu. Di dalam Suhuf Ibrahim, di dalam Zabur tidak ada syariat di situ, Pak. Yang ada apa? Mengajak seorang untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Taurat dan Injil, Pak. Taurat dan Injil di situ ada syariat. Di situ ada ajakan-ajakan berbuat kebaikan. Termasuk di situ syariatnya apa? Salat dan bayar zakat, ya. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Artinya apa? Di dalam kitab Taurat dan Injil saja diajarkan kita untuk ikhlas beribadah, apalagi dalam Al-Qur'an. Jadi makanya kalau tidak ikhlas beribadah, itu amalnya ditolak oleh Allah, mentah-mentah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti tidak semua yang dicatat oleh dua malaikat ini semuanya diterima oleh Allah. Tidak. Ya, ambil talah nih, Pak. Jadi jangan kita pikir nanti semua yang dicatat oleh dua malaikat ini semua diterima oleh Allah. Tidak diterima semuanya. Bahkan bisa saja semuanya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini digambarkan juga di dalam sebuah hadis qudsi. Ketika malaikat sudah mencatat amal ibadah sebulan, dia mencatat salatnya, mencatat puasanya, mencatat hajinya, umrahnya, sedekahnya, tahajudnya, duhanya. Malaikat tidak mau tahu, yang jelas kalau dia beribadah dicatat. Malaikat tidak mau tahu kalau dia ikhlas tidak ikhlas karena Allah, tidak mau tahu. Makanya nanti diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, disaring kembali, Pak. Ini tidak bisa pakai ini tidak bisa pakai. Jadi Allah katakan dia salat bukan karena saya, kata Allah.
Dia menghafal Al-Quran bukan karena saya. Dia membaca Al-Quran bukan karena saya. Dia menelaah Al-Quran bukan karena saya. Dia tahajud, dia tarawih bukan karena saya, kata Allah. Ambil seluruh amal ibadahnya ini, lemparkan ke mukanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Ibadahnya nol, tidak ada. Kenapa? Karena ikhlas itu tidak ada sama dia. Ya, jadi makanya ajaran ikhlas itu sudah ada sebelumnya di dalam Taurat dan Injil. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Bahkan di dalam tafsir lain dikatakan begini, ini dalil kalau seseorang itu harus niatnya. Ikhlas ini kan amal ibadah hati, Pak. Ikhlas ibadah. Tidak ada orang yang tahu kita ikhlas tidak ikhlas, Pak. Jadi makanya setiap amal ibadah itu harus dengan niat. Ya. Makanya seorang ketika salat itu harus ikhlas dulu, pasang ikhlas dulu, Pak. Jadi kalau seandainya dia tidak memasang ikhlas dulu, maka nanti hasilnya juga tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan begini di dalam hadisnya. Inilah hadis yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi, Pak. Ya, kita bisa ini sebagai pegangan kita, Pak, hadis Arba'in Nawawi. Sekarang sudah ada terjemahan buku saku, sekarang sudah ada. Hadisnya namanya 40 hadis Arba'in Nawawi. 40 hadis pilihan Imam Nawawi. Tetapi hadisnya 43 bukan 40. Ini ada hadis saku. Kalau kita tidak punya hadis Imam Bukhari, tidak punya Imam ini, tidak punya Imam Muslim, Ibnu Majah dan lain sebagainya, cukup ini saja sebagai landasan aja. Cukup ini saja yang 40 hadis ini, hadis pilihan ini, Pak. Paling-paling sedang duduk-duduk kita buka lagi hadis Arba'in Nawawi, Pak. Hadis yang pertama diceritakan di situ adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dengan niat, kata Rasulullah SAW. Semua dengan niat. Kalau diawali dengan niat tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Kalau diawali dengan niat baik, maka hasilnya akan baik. Ya. Ini niat kita ketika berusaha, ini nanti saya bantu anak yatim ini. Kalau ada laba ada ini saya bantu anak yatim. Ya, Pak. Niatnya sudah baik dia, Pak. Akhirnya apa? Hasilnya juga baik. Tapi kalau niat pertamanya tidak baik, maka hasilnya juga tidak baik. Maka kenapa ketika sholat kita disuruh niat juga? Ya, Pak. You need ini dalam sholat, Pak. Kita suruh niat dalam sholat. Kenapa? Supaya hasilnya juga baik. Maka kalau tidak niat, ya. Makanya orang ketika habis salat ada sebagian assalamualaikum, assalamualaikum. Salat apa tadi, Pak? Menggedeputan pun temayang, Pak. Nak tahu dia, Pak. Ya. Jadi makanya niat itu kalau kita melihat di dalam fikih Islami wa adillatuhu, Pak. Ini masalah niat kan muncul beberapa pernyataan ulama-ulama fikih itu. Ada yang mengatakan niat itu wa huwa asra'u minal kalam. Niat itu lebih cepat daripada bahasa, daripada kalimat. Ya, namanya saja niat. Berarti tidak perlu dilafadzkan. Ya, namanya saja niat. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan begini. Sunnah untuk dilafadzkan, kata beliau. Untuk apa? Liyusa'idul qalbi, untuk membantu hati. Ya. Maka usalli itu perlu dilafadzkan, Pak. Sedangkan ulama lain tidak. Ada yang sependapat juga dengan Imam Syafi'i, kalau tidak salah Imam Hambali, Pak, muridnya Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan begitu juga. Makanya niat itu untuk membantu hati, maka disuruh lafadzkan niat itu, ya. Kalau imam lain tidak, Imam Hanafi, Imam Maliki, beliau mengatakan tidak. An-niyatu asra'u minal kalam, lebih cepat lagi. Ini kalau kita ada pencuri di depan, Pak, sedang mencuri. Sengaja saya berniat menangkap pencuri ini karena kabeh ini pencuri kagak ada, Pak. Kalian buka pencuri kagak ada, gara-gara panjang tak niat, ya, niatnya panjang sekali. Makanya kalau ada pencuri, tangkap terus, niat terus, tangkap pencurinya, tangkap terus. Begitulah cepatnya niat itu. Ya. Jadi bukan niat dulu, nawaitu, saya berniat ya Allah pada ini akan menangkap pencuri ini ya Allah karena Allah Taala. Waktu kita lihat pencuri kagak ada, Pak. Ya, jadi artinya apa? Niat itu memang cepat sekali, Pak. Begitu juga ketika salat. Mau ini kita sudah niat, Pak. Ya. Jadi makanya ada sebagian mengatakan begini, ini dalam Imam Syafi'i, Pak. Salah satu rukun salat itu kan tertibnya. Makanya tertib bagaimana? Yang pertama kan niat dulu, ya niat. Setelah itu takbiratul ihram. Makanya Imam Syafi'i mengatakan jangan terbalik-balik, jangan takbiratul ihram dulu kemudian baru niat, Pak. Niat dile, Pak, niat dile. Nyo temayang pu ile semaji. Jangan sampai ketika Allahu Akbar. Apa temayang le, Pak? Oh, niat laju, Pak. Salli. Nah, jadi artinya apa? Harus tertib, ya. Maka kata beliau kalau tidak tertib itu keliru, kata beliau. Takbiratul ihram dulu baru niat. Artinya niat dulu, berdiri kita niat dulu. Ini salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Ya, ini Pak. Mengikuti imam, saya jadi makmum karena Allah Taala.
Tapi ini lafadznya Pak, bukan niat. Artinya lafadznya itunya, niatnya seperti itu, Allahu Akbar ya. Kan sebagian orang Allahu Akbar, oh maka tuh nit lah kau Pak, baru genit kayaknya Pak ya, baru genit. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi agama-agama dulu itu, agama Nabi Ibrahim sebenarnya dari ajakan-ajakan nabi-nabi dulu Pak. Nabi Nuh alaihissalam, semuanya, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, semuanya hunafa, adalah agama Hanif. Makanya Hanif itu yang kita tahu itu adalah agama Nabi Ibrahim, Hanif. Hanif itu apa sebenarnya? Apa Hanif ini ya Pak? Apa Hanif ini? Nak Hanifnya apa Hanif ini? Apa agama Hanif itu? Apakah agama Hanif itu cuma Nabi Ibrahim saja? Maka kita harus lihat dulu Hanif itu apa Pak? Hanif itu di dalam tafsir diungkapkan begini. Hanif itu agama yang condong kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, agama yang condong kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, agama yang condong kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya agama Hanif ya. Artinya apa? Agama Yahudi juga Hanif, Nasrani juga Hanif, orang-orang dulu juga Hanif. Kenapa Hanif? Nabi Nuh alaihissalam mereka mengajak untuk menyembah Allah, jadi Hanif juga. Kemudian Nabi Saleh mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Arti Hanif itu apa? Hanif itu artinya mala yamilu, lebih condong ya, condong untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah ingin ngomong begini, agama kalian Hanif, kalian Hanif, apalagi Al-Qur'an agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama kalian Hanif yang condong kepada syariat Islam, yang condong kepada menyembah Allah, Nasrani begitu juga condong untuk menyembah Allah, kenapa kalian menentang Al-Qur'an ya? Al-Quran kan lebih daripada itu juga, sama juga Hanif seperti Taurat dan Injil. Maka tidak ada alasan kalian untuk menolak Taurat, menolak Al-Quranul Karim ya, ini Pak. Jadi artinya sama-sama Hanif. Hunafa ya, Hunafa itu apa? Semua Hanif, semua itu mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak untuk Taurat sekarang ya. Taurat itu lebih dikenal sekarang apa? Dengan perjanjian lama itu. Kalau dalam bahasa Arab namanya Al-Ahdu Al-Qadim, Ahdul Qadim ya. Jadi makanya kalau kita lihat itu banyak yang sudah diotak-atik, dirubah-rubah. Dulu saja sudah mulai dirubah, apalagi sekarang. Makanya Bani Israel itu kemana saja mereka pergi, ya ini yang positif dari Bani Israel Pak. Mereka selalu ada pulpen di sini ya Pak. Nah pulpen. Kenapa ada pulpen? Ketika mereka baca Taurat, mereka tafsirkan Taurat itu langsung ditafsirkan. Mereka menulis lagi Taurat. Taurat yang sudah ada ditulis dan dikembangkan lagi oleh mereka sendiri Pak. Jadi mereka itu kemana saja selalu bawa pulpen. Pulpen inilah ketika mereka itu ingin memperebutkan Maryam supaya mereka jaga, pulpen inilah sebagai undiannya Pak. Maka rata-rata Bani Israel itu tidak ada yang tidak ada pulpen di sini mereka. Sehingga ketika itu berkumpullah Bani Israel dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Barang siapa yang pulpennya ketika kita lemparkan ke sungai, dia tidak tenggelam, dia akan naik ke atas kembali, dialah yang bisa menjaga Maryam. Akhirnya semua pulpen-pulpen Bani Israel itu tenggelam semuanya kecuali pulpen Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang menjaga Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah ya. Jadi semua Hanif. Hanif itu lurus, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam agama Hanif itu apa sebenarnya? Ya nih Pak. Tapi ini yang diceritakan ini yang ada di dalam Taurat dan Injil. Yuqimus salah. Jadi di dalam Taurat itu diajarkan untuk mendirikan salat. Salat juga rupanya bukan tidak salatnya. Makanya Nabi Isa alaihissalam, apa kata Nabi Isa? Wa rasulan ila Bani Israel. Saya ini rasul kepada Bani Israel. Tugas saya itu kata Nabi Isa alaihissalam cuma dua tugas saya. Menyuruh kalian untuk beribadah salat dan bayar zakat. Ausani bis salah wa zakah. Itu saja tugasnya, dua. Menyuruh saya untuk salat dan menyuruh bayar zakat. Maka di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan kitab tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Ashur, apa kata mereka? Salatnya Yahudi, salatnya Bani Israel itu dua rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di malam hari. Malam itu pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dinamakan malam itu setelah asar. Ada yang mengatakan hampir maghrib, ada yang mengatakan setelah isya, ada yang mengatakan terus sampai tengah malam sebelum masuk waktu fajar. Ya. Jadi artinya kapan saja bisa, waktunya tidak terbatas ya.
mau lakukan habis asar, mau lakukan habis isya, mau lakukan sebelum subuh, yang jelas itu 2 rakaat di malam hari. Artinya mereka sudah mengenal juga salat, bukan tidak mengenal salat ya. Pada masa Yahudi ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Muhammad Mi'raj menerima salat 50 rakaat. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup, umatku saja susah untuk beribadah 2 rakaatnya nih Pak. Jadi ibadah mereka 2 rakaat Pak. 2 rakaat di pagi hari saja susah mereka, apalagi kalian 50 waktu Pak. 2 rakaat saja susah ya. Kemudian di malam gitu juga 2 rakaat saja susah. Tapi bagaimana ibadahnya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada satu tafsir mengatakan tidak ada rukuk. Mereka itu cuma berdiri saja, kemudian setelah itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sajalah ini dalam 2 tahun terakhir ini itu agama mereka sudah agama Yahudi sudah ada mulai rukuk-rukuk juga Pak, untuk menyamakan dengan Islam ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yu'tu zakah. Di dalam ajaran Taurat ada bayar zakat. Di dalam ajaran Injil ada bayar zakat, apalagi di dalam Islam, dalam Al-Qur'an. Jadi makanya kalau kita jumpa Yahudi atau jumpa Nasrani, ada bayar zakat? Kalau mereka katakan oh tidak ada, itu bohong ya Pak. Di dalam Taurat itu menyuruh untuk salat dan bayar zakat. Di dalam Injil itu disuruh Nabi Isa alaihissalam untuk mereka itu dakwahnya supaya salat dan bayar zakatnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Artinya apa? Kan sama artinya Pak. Dalam Islam lebih lengkap lagi. Bahkan salatnya lebih lengkap lagi, 5 waktu lagi Pak. Ya. Dalam ajaran mereka kan cuma 2 saja. Kemudian ada bayar zakat lagi. Ini kalau ayat ini kita adopsi dengan Al-Quranul Karim. Jadi ini karena ceritanya tentang Taurat dan Injil. Ini kalau kita adopsikan artinya apa? Di dalam ajaran Islam juga ketika Allah cerita tentang salat pasti ada zakat. Ini selalu digandengkan 2 ini Pak. Aqimis salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui seorang mukmin yang dia salat tapi tidak bayar zakat. Karena ada juga orang mukmin bayar zakat saja tapi dia tidak salat, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Tafsir Sawi dan di dalam Tafsir Syaukani, apa kata beliau? Kenapa cuma ini saja, 2 ini saja? Kenapa tidak ada lain? Kenapa tidak ada haji, umrah dan lain sebagainya? Jadi beliau mengatakan li syarafihuma, karena 2 ini lebih mulia dibandingkan yang lain, Pak. Aqimis salah wa atuz zakah. Kenapa didahulukan salat dulu baru zakat? Karena asas itu yang pertama salat dulu, Pak. Ya, salat dulu. Kalau salat tidak baik, semua tidak baik. Kalau salat baik, insya Allah semuanya baik, semuanya beres. Jadi makanya nanti ada orang bertanya begini, si fulan itu salat selalu, dia beribadah selalu, tetapi dia mencuri selalu, Pak. Selalu ngomongin orang lain, maksiatnya pun makin parah, tapi salatnya juga luar biasa dia salat. Ya. Ini yang salah siapa sebenarnya ini? Apakah salatnya yang salah atau pribadi dia yang salah atau bagaimana nih? Siapa yang salah ini? Ya, jadi sehingga orang lain melihat ini si fulan ini dia salat tapi mencuri juga. Mencuri lebih ligat lah, temayang pi cukup ligat kayaknya, Pak. Ngebodoh tahajud, salat tarawih ya. Jadi artinya kalau seandainya salatnya itu insaluhat, kalau salatnya beres, semua beres. Artinya kalau dia masih mencuri, salatnya belum beres lagi, Pak. Salatnya belum beres, apanya belum beres? Pribadi dia belum beres. Apa yang belum beres? Dia tidak khusyuk dalam ibadah salat. Ya, jadi kalau enggak khusyuk dalam ibadah salat, efeknya akan kemana-mana efeknya, Pak. Efeknya kemana? Dia akan berbuat jahat, berbuat ini, berbuat itu. Makanya semua sumbernya ke salat sebenarnya. Kenapa mesti ke salat? Karena salah satu untuk mendidik hati ini supaya bisa tenang, tidak ada lain kecuali dengan salat. Kalau seorang salat itu sudah baik, dia sudah bisa mendidik hatinya, maka tangan juga baik. Kenapa? Karena rajanya sudah baik. Ya. Maka prinsipnya kita salat, kita bayar zakat. Untuk apa bayar zakat? Makanya zakat itu dikatakan sebagai pembersih jiwa. Ya, pegli hati, Pak, pegli hati, Pak. Makanya kalau hati sudah bersih, dengan salat juga hati sudah bersih, tangan juga bersih, mata juga bersih, telinga bersih, mulut juga bersih, tidak ngomongin orang lain ya, Pak. Tapi kalau tetap masih ngomongin orang lain, masih lihat maksiat, masih ambil punya orang lain, artinya apa? Tangannya tidak baik. Kalau tangan tidak baik, berarti rajanya juga tidak baik, pemimpinnya tidak baik. Ya, ini, Pak. Kalau pemimpinnya tidak baik, berarti yang sarana untuk membaikkan ini itu tidak benar lagi, Pak. Apanya yang tidak benar? Salatnya belum benar lagi, zakatnya belum benar lagi, Pak.
Jadi makanya kita ingin melihat salatnya itu berhasil atau tidak berhasil, lihat saja pada hari-hari dia. Oh, mentang itu mencuri, berarti sembahyang hendak betul lah. Dia masih mencuri. Dia masih lihat maksiat, berarti salatnya belum benar lagi. Dia masih mengambil punya orang lain, berarti salatnya belum benar lagi. Jadi di situ saja patokannya, barometernya di situ saja, Pak. Kita lihat saja kesehariannya. Ini sama seperti syaitan menilai kita dia, Pak. Syaitan menilai kita. Makanya syaitan menilai kita ikhlas tidak ikhlas beribadah, khusyuk tidak khusyuk, dia dari hari-harian kita dia lihat. Karena syaitan tidak tahu isi hati kita. Ketika kita berinfak, bersedekah, salat dan ibadah, dia tidak tahu kita ikhlas tidak ikhlas. Dia cuma melihat pergerakan kita hari-hari. Oh, berarti selama ini tidak ikhlas dalam ibadah. Oh, selama ini dia tidak khusyuk dalam ibadah. Selama ini dia tidak ikhlas dalam bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Syaitan tahu dari gerakan kita, Pak. Artinya apa? Jangan sampai gerakan kita itu dibaca oleh syaitan. Ketika syaitan sudah bisa membaca gerakan seseorang, dengan sangat mudah dia menggoda kita. Si fulan ini kalau salatnya tidak ikhlas dia karena Allah. Saya tahu betul kata syaitan, Pak. Dari pengalaman dia dilihat setiap hari begini. Kemudian dia masih mencuri, masih buat ini, masih buat itu. Berarti salatnya belum benar lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini kita tutup sampai ayat 4 saja ya. Ayat 5 ya. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, itulah agama qayyimah namanya, Pak. Yang benar itulah itu. Jadi artinya suhuf Ibrahim itu agamanya benar. Taurat benar, semua benar. Makanya ketika datang Islam lebih benar lagi. Kenapa? Semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini sebenarnya ayat ini dinul qayyimu, tidak ada tak marbutah di sini, Pak. Ini tak marbutah tak apa ini? Ada yang mengatakan tak wakaf. Ada yang mengatakan ini lil mubalaghah. Mubalaghah apa artinya? Itulah agama yang lurus. Arti yang lurus apa? Disitulah syariat semuanya. Ya, ini Pak. Artinya di dalam Taurat, di dalam Injil itulah yang lurus. Tetapi ketika datang Al-Quran itu lebih daripada dua yang itu lagi, Pak. Artinya Allah ingin mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani tidak ada alasan kalian untuk menolak Al-Quranul Karim setelah saya turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ajarannya tidak tolak belakang. Ajaran Taurat dan Injil tidak bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim. Kecuali setelah mereka rombak itu. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, tanyakan, kami persilakan. Iya, silakan. Kan setelah diturunkannya Al-Quran, Iya. umat Nasrani dan Yahudi terbelah menjadi dua. Iya. Yang beriman, Iya. dan yang beriman. Iya. Apakah kondisi mereka waktu itu setelah diturunkannya Al-Quran itu mereka beriman itu maksudnya apakah mereka meyakini Al-Quran itu diturunkan sebagai melengkapi daripada kita mereka itu terdahulu, Iya. atau mereka tetap meyakini beriman itu tetap menjalankan Oh ya. kitab mereka itu menjalankan kitab mereka itu Iya, iya. mereka aja. Iya, iya. Jadi pada ketika Nabi di Madinah ada Yahudi sepasang laki-laki perempuan itu mereka berzina. Di dalam kitab Taurat, seorang yang berzina itu harus dirajam di dalam Taurat. Akhirnya yang berzina ini dua-dua ini mendatangi rahib ya. Rahib ini pendeta ya, pendeta Yahudi. Mereka mengatakan, "Ini bagaimana ini? Kami tidak mau dirajam. Tapi di dalam Taurat harus dirajam. Bagaimana caranya?" Akhirnya rahib ini mengatakan, "Begini saja. Kita jumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja mungkin dalam Al-Qur'an tidak dirajam. Kita cari cara yang mudah. Bisa saja tidak dirajam di situ." Akhirnya mereka datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? "Saya tidak mau menjawab dulu sebelum kalian panggil orang-orang pakar-pakar yang memahami Taurat. Panggil kemari dulu semua." Rupanya ini strategi Rasulullah ini. Strategi Rasulullah untuk supaya mereka bisa masuk Islam. Ketika itu dibukalah Al-Quranul Karim. Ya, coba lihat. Rasulullah menyuruh kepada seseorang untuk membaca itu. Coba kamu baca Al-Quran. Ketika dia baca Al-Quran itu, dilompat ketika masalah rajam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu itu dilompat oleh dia, Pak. Sehingga ada pendeta yang lain mengatakan, "Tidak, kamu ada yang kamu tinggalkan. Coba kamu baca lagi." Ketika dibaca lagi rupanya benar. Di dalam Islam juga orang yang berzina laki-laki dan perempuan, kalau dia itu belum menikah maka harus dijilid. Kalau dia sudah menikah maka harus dirajam sampai mati, Pak. Maka sebagian pendeta-pendeta itu semua mereka masuk Islam dan meyakini Al-Quranul Karim. Sebagian yang lain tidak, mereka tetap mengakui Taurat. Kenapa? Sebenarnya secara logika mereka tidak mau juga begitu ya. Artinya mereka supaya tidak kehilangan marwah di depan orang lain, Pak.
Ketika nanti mereka masuk Islam, mereka tidak terkenal lagi. Artinya apa? Saya dulu disanjung-sanjung di dalam Yahudi. Tapi kenapa setelah saya masuk Islam, kan sudah dianggap sama semua, tidak tersanjung lagi. Sebagian mereka itu setelah kejadian itu, ada yang beriman dan langsung masuk Islam, sebagiannya tidak, tetap pada pendirian mereka sendiri. Ya, demikian. Ada yang lain? Iya, silakan. Iya. Pakai apa? Peci. Oh, iya. Di dalam fikih Islami wa adilatuhu, di situ diungkapkan begini. Tidak ada hailun baina jabhah laisa fihi hailun baina jabhati wal ardi. Maka tidak boleh ada penghalang di antara jidat sama ini, Pak. Makanya ketika sholat kan kita naikkan ini, Pak. Maka tidak ada hubungan dengan putus-putus ini, Pak. Kita apa namanya? Kemudian kata Rasulullah, kecuali kata Rasulullah, bukan kata fikih Islami, dalam fikih itu, Pak. Kecuali lahu izarun tawilun wa lahu apa lagi disebutkan itu. Kemudian ketika dia sujud itu apa sorbannya yang panjang itu diletakkan di depan dan dia sujud di atas itu tidak ada masalah, dengan syarat ketika dia itu naik ke atas ini sajadah atau apanya tidak melengket di ini dia, Pak. Ya, cuma itu saja ceritanya. Masalah apa? Peci ini untuk apa? Supaya hailun, rambut kita itu tidak ini ke bawah. Jadi artinya apa? Tidak ada hail, tidak ada pembatas di antara jabahah dengan ardun, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan putus saf, ya. Kenapa bisa putus saf, ya? Jadi artinya tidak ada hubungan sama sekali putus saf. Kalau dikatakan putus saf juga, ya, nah seperti ini kan ada dinding, Pak. Ketika orang salat di sini, wah ini sudah putus saf lah ini, Pak. Harus kita hilangkan saja ini apa namanya dinding ini. Pekadah dinding mendu merubah tu, ya. Ya, jadi artinya tidak ada hubungan sama sekali dengan apa namanya putus saf, ya. Peci, ya, Pak, ya. Tidak ada hubungan. Ini peci ini sebagai ini saja apa namanya hail. Oh, kalau tidak ada rambut pakai apa enggak pakai peci bagaimana? Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Pakai peci. Oh, kalau tidak pakai peci makruh. Oh, begitu. Ini kalau ada hail nih, Pak, hail. Artinya ketika sedang salat Allahu Akbar, tarik liuk, Pak, Pak. Karena sudah mengganggu ini bisa saja makruh. Tapi kalau tidak ada rambut apa-apa, bagaimana mau makruh, ya? Dia rambut tidak ada apa-apa, tidak, Allahu Akbar, ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Ini sama seperti begini, Pak. Di dalam fikih Hanafiyah, fikih Hanafi, bagaimana hukumnya orang ketika salat memakai apa namanya? Itu istilahnya litham, ya. Litham itu masker, Pak. Apakah sah salatnya ketika dia ini ada hail di sini? Ada hail, ya. Jadi ini ada beberapa pendapat ini. Jadi ada hukumnya, yang pertama hukumnya haram, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Kita yang haram dulu, Pak. Haram dulu. Kemudian nanti ada yang wajib. Wajib pakai masker ketika salat, Pak. Walaupun rukuk menutup hidung, Pak. Ya. Yang haram ketika tidak ada masalah apa-apa, tidak ada mudarat apa-apa, kita pakai masker kemudian kita salat, itu kata Imam Hanafi haram itu. Yang wajib ketika ada masalah, kita sedang sakit, Pak, kita sakit atau bagaimana, kalau tidak pakai itu kita kena orang lain atau apa namanya ada mudaratnya, maka wajib pakai itu supaya tidak menular ke orang lain. Makanya ketika sujud juga wajib pakai itu, ya, wajib pakai itu. Makanya nanti kalau masuk ke Masjidil Haram atau kemana dilihat itu ditarik semua, Pak, ditarik semua. Tapi sekarang tidak, karena artinya sedang ada virus itu kan, supaya tidak menyebar ke orang lain, maka wajib pakai itu, Pak. Ya, wajib pakai itu. Kemudian yang ketiga sunnah, Pak. Sunnah artinya begini, untuk menjaga-jaga, ya. Artinya kalau tidak nanti penyakit saya ke situ atau dia kemari, pakai sajalah. Nah, sunnah. Berarti hukumnya ada tiga: haram, wajib, sunnah. Ini tidak ada apa-apa misalnya tak pakai yang untuk je, itu tak boleh itu katanya. Tapi kalau ada, oh ini dikhawatirkan nanti ini begini, itu bahkan sunnah dan bisa wajib, ya. Makanya talathum, itu talathum namanya dalam fikih, Pak. At-talathum, ya. Demikian. Ada yang lain, Pak? Nyokau fikih, ya, Pak. Tidak ada masalah. Ada lagi? Paling enggak satu lagi lah. Ada.
Tidak ada lagi. Ya. Demikian saja atau cukup? Ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.